Hai semua, balik lagi sama Mutia di sini. Nah, di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang TWK atau tes wawasan kebangsaan, di mana yang akan kita bahas itu tentang pengamalan sila yang ada 45 butir itu yang selalu masuk dalam tes CPNS tentang TWK. Jadi tolong simak video ini sampai habis ya, karena video ini akan bermanfaat bagi kita dalam mengerjakan soal TWK nanti. Baiklah, langsung kita mulai ya. Di video kali ini akan dilengkapi juga dengan pembahasan untuk bisa membedakan antara sila kedua dan sila kelima, karena di tes CPNS tahun 2019 itu banyak banget peserta tes yang kebingungan untuk membedakan soal ini masuk ke sila kedua atau sila kelima. Jadi akan kita bahas di video kali ini, oke? Langsung kita mulai. Ini butir Pancasila untuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana yang kita tahu, kalau sila pertama ini berkaitan dengan keagamaan atau kepercayaan untuk setiap umatnya atau setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi di sini ada 7 butir, bisa di screen capture supaya bisa dibaca atau dipahami. Kalau saya sendiri itu tipe yang susah menghafal, jadi lebih baik ini di capture dan dibaca terus-menerus supaya kita bisa mengingat dan memahami dari butir Pancasila sila pertama ini. Udah di capture, kita lanjut ke butir Pancasila untuk sila yang kedua, di mana sila yang kedua itu berisi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk butir Pancasila sila kedua ini ada 10 butir, ya lebih banyak dari butir yang pertama tadi. Di sini ada 10 butir yang berisi tentang sikap kita nih sebagai warga negara agar bisa hidup berdampingan dengan manusia lain yang ada di Indonesia. Jadi supaya kita itu bisa hidup dengan rukun. Kayak di nomor 3 tuh, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat itu mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepar selera dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, jadi butir Pancasila untuk sila kedua ini berkaitan dengan sikap kita sebagai manusia yang beradab. Sudah di capture untuk sila kedua, kita lanjut ke sila yang ketiga. Nah, sila yang ketiga ini berisi tentang persatuan Indonesia. Di sini ada 7 butir lagi, di mana 7 butirnya itu membahas tentang sikap kita untuk selalu bersatu dan mencintai Indonesia. Seperti yang ada di nomor 2, itu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Jadi sikap kita sebagai warga negara Indonesia itu harus mau rela berkorban untuk kepentingan negara Indonesia ini. Yang kedua, yang butir ketiga itu mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Jadi kita itu harus memiliki atau memupuk sifat untuk cinta terhadap tanah air Indonesia ini. Yang selanjutnya silakan dibaca dan jangan lupa di capture untuk mudah membacanya di kemudian hari. Silakan di capture. Kita lanjut ke butir Pancasila untuk sila yang keempat. Sila keempat ini tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di sini terdapat 10 butir yang berisi tentang sikap kita untuk mengambil keputusan itu berdasarkan permusyawaratan dan perwakilan. Seperti yang di poin nomor 3 itu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan kepentingan bersama. Nah, jadi sila keempat ini lebih ke arah demokrasinya Indonesia. Silakan di capture. Udah, kita lanjut ke butir Pancasila untuk sila yang terakhir, yaitu sila yang kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di sini ada 11 butir, ya lebih banyak dari sila-sila yang sebelumnya ya. Untuk sila yang kelima ini ada 11 butir yang berisi tentang sikap kita warga negara Indonesia atau manusia yang ada di Indonesia itu untuk bisa hidup dengan adil dan bersosial bagi masyarakat lainnya. Silakan di-capture. Nah, inilah butir-butir Pancasila yang ada 45 butir itu. Silakan dibaca dan dipahami dari yang di-capture tadi. Karena soal-soal yang berkaitan dengan butir Pancasila ini selalu masuk di soal tes TWK. Jadi tolong dipahami dan dihayati tiap-tiap butirnya itu maksudnya apa. Oke, kita lanjut ke tips untuk mengingat pengamalan untuk tiap-tiap sila tadi. Kita mulai dari sila yang pertama. Sila yang pertama itu tadi kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya itu lebih mengarah ke agama, atau tiap-tiap warga negara Indonesia itu boleh memeluk kepercayaan dan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi warga negara Indonesia itu bebas dalam menentukan agama yang ia anut. Yang kedua itu kemanusiaan. Tadi kan yang sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini lebih membahas tentang sifat manusia atau sikap manusia dengan manusia yang lainnya, atau memanusiakan manusia. Yang ketiga itu nasionalisme, dimana yang kita tahu sila ketiga itu kan tentang persatuan Indonesia. Nah, jadi di sila persatuan Indonesia itu lebih mengarah ke sifat atau sikap nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Yang keempat itu demokrasi, dimana tadi kan kita mengetahui isi dari Pancasila untuk sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, artinya setiap pengambilan keputusan itu harus dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang artinya itu kita itu harus berdemokrasi. Dan yang terakhir itu keadilan, di mana sila kelima itu berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila yang kelima ini lebih berisi tentang keadilan untuk setiap warga negara Indonesia. Ini silakan diingat tips untuk pengamalan sila. Kita lanjut ke perbedaan antara sila kedua dan sila kelima, karena di tes CPNS tahun 2019 itu saya mengikuti tes CPNS tahun 2019 dan itu banyak banget soal-soal tentang perbedaan sila, tentang pengamalan-pengamalan sila seperti itu. Dan soalnya itu hampir mirip-mirip gitu jawabannya. Jadi saya bingung untuk membedakan itu tuh masuk di sila 2 atau di sila yang kelima. Nah, jadi sambil belajar bareng, di sini akan kita bahas tentang perbedaan untuk sila yang kedua dan sila yang kelima. Kita mulai di sila yang kedua dulu. Untuk sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kita ambil di poin nomor 2 tadi. Silakan dilihat lagi capturean yang udah di-capture untuk sila yang kedua tadi. Itu berisi tentang mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Nah, di sini yang poin yang kita bold itu persamaan hak dan kewajiban, di mana untuk sila yang kelima di poin nomor 3 itu juga membahas tentang hak dan kewajiban yang berisi menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, jadi kedua sila ini, baik sila kedua dan sila yang kelima, itu sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban. Nah, terus bedanya di mana sih? Nanti kalau masuk di soal TWK aku harus jawab sila kedua atau sila kelima, kan bingung. Nah, jadi sekarang jangan bingung, itu kita akan bahas perbedaannya. Perbedaan untuk sila yang kedua, jadi kita pahami dulu. Poin dari sila kedua itu kan tentang kemanusiaan, di mana tadi yang dibahas itu berisi tentang HAM atau hak asasi manusia. Di sini di sila kedua kita harus bersikap untuk memanusiakan manusia.
Jadi berkaitan langsung dengan hak asasi manusia ya. Nah, sila kedua ini intinya itu berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia lain. Nah, bagaimana hubungan yang baik itu bisa terwujud antara sesama manusia. Untuk sila yang kelima, itu kan tadi berisi tentang poinnya itu tentang keadilan. Keadilan di sini, baik keadilan oleh manusia atau untuk manusia ke alam. Nanti ada soal yang tentang hubungan manusia dengan alam. Ada soal tentang manusia dengan umum atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang umum. Hubungan manusia dengan negara dan hubungan manusia dengan hukum. Jadi, sila yang kelima ini berkaitan dengan manusia dengan hal yang lain. Tadi ada 4 unsur, yang pertama itu alam, umum, negara, dan hukum. Sedangkan sila kedua itu hanya menyoroti hubungan manusia dengan manusia. Jadi bedanya di situ ya. Nanti kalau ada soal tentang hubungan manusia dengan manusia, itu jawabnya sila yang kedua. Sedangkan kalau ada soal tentang hubungan manusia dengan alam, itu jawabnya untuk sila yang kelima. Oke? Sampai di sini bisa ya membedakan antara sila kedua dan sila kelima. Saya juga belajar di sini dan setiap yang saya pelajari itu langsung saya bagikan ke YouTube supaya memudahkan saya untuk membacanya kembali atau memahaminya kembali dan ingin membagikan apa yang saya telah pelajari dengan teman-teman supaya kita bisa belajar bareng yuk. Oke? Terima kasih telah menyimak video ini dari awal tadi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita yang sedang menyiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS tahun 2021. Semoga harapan kita untuk di tahun 2021 itu bisa menjadi PNS itu terwujud. Amin. Yuk berjuang bareng, semoga apa yang kita harapkan terwujud. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan pantengin terus channel ini karena akan membahas tentang tes-tes terkait dengan CPNS nantinya. Oke?